Nah, kita ulangi yang 14.7 itu diasumsikan bahwa bonds ini diterbitkan itu bukan pada nilai yang 559.224 ini, melainkan itu pada nilai 644.636. Nah, ketika suatu bonds itu berubah nilai price-nya, nilai diakuinya pada saat awal penerbitan, itu otomatis nilai dari efektif interest rate-nya itu akan berubah juga. Soalnya kan yang mempengaruhi nilai dari price dari bonds itu kan adalah salah satunya itu adalah efektif interest rate-nya. Jadi ketika suatu harga suatu bonds itu berubah, maka efektif interest rate-nya itu juga bakalan berubah. Nah, berubahnya itu nilainya berapa? Itu adalah 6% di sini. Nah, kemudian pertanyaannya, buatlah jurnal yang diperlukan. Sampai 31 Desember 2000, di sini 2022. Nah, sekarang kita bikin jurnalnya. Kita bikin jurnalnya 1 Januari. Kita copy paste aja ini. 1 Januari 2022. Kalau saat 1 Januari 2022 pada saat penerbitan itu jurnalnya biasanya apa? Apa? Kalau kita menerbitkan bonds, jurnalnya apa? Debit apa? Pada bonds payable. Ada yang jawab? Cash pada bonds payable, Kak. Ya, debit cash, kreditnya bonds payable. Di sini yang nomor ini apa soal nilainya berapa? 644.636. Iya, 644.636. Jadi kita ganti di sini 644.636. Nah, kemudian di sini kita lihat bahwa nilai nominalnya itu 600.000, sedangkan price-nya itu 644.636. Berarti ini premi atau diskon? Premi. Ya, Premium, berarti Kak. di sini premium. Premium 644.636. Nah, kalau misalnya dia premium atau diskon, berarti harus dibikin tabel amortisasinya. Kita bikin tabel amortisasinya. Interest payment-nya kan nggak ada perubahan karena nilai kupon rate-nya itu tetap. Cuman efektif rate-nya yang berubah. Berarti ini kita bikin di sini. Hari ini. Terus habis itu di sini itu berubah. Dia pembayarannya 2 kali setahun. Efektif interest rate-nya di sini 6%. Berarti di sini karena 2 kali setahun, berarti diganti jadi 3% di sini. Nah, kemudian ini 644.636 dikali 3% nilainya berapa? Ini Halo. 3%. Berapa? 25785,44, Kak. 25785, Salah, Kak. berapa? 19.339,08, Kak. 19.33 9,08, Kak. 9,7. 08, Kak. 0,1 berarti, Kak. Itu biar aja lah, segitu aja lah. Nah, ini dikurang sama ini dapatnya berapa?
selisihnya. Enam 25.297 Kak. 6 Ah. Seribu. Oh yang yang interest payment per interest rate 1661 Kak. 1.661. 661 Kak. Nah, kemudian ini dia kan premium. Kalau premium berarti amortisasinya ditambah dikurang. dikurang. Ya, dikurang berarti berapa dapatnya? 644 kurang ini 642.975 Kak. 642.975. Terus dikali 3% lagi. Berapa? Ini kali 3%. 19.289 Kak. 249. 289 Kak. 289. Terus ini selisihnya 1711 Kak. 711. Terus habis itu ini dikurang 641.264. 641 264. 26 atau 25? 264 Kak. 264. Udah sampai sana aja kita cari, berarti di sini interest payment-nya kan tetap tuh 1 Juli 2022 karena kita lakukan pembayaran, berarti debit kreditnya tetap cash 21.000 kan. Kemudian habis itu ininya tuh berubah. Nah, di sini karena amortisasinya ini mengurangi ini, berarti bonds payable-nya di debit atau di kredit? Di debit Kak. Di debit, karena hutang berkurang di debit. Maka ini taruh di debit. Nah, jadi kita salin di sini. Yang ini 1 Juli 19.339. Bonds payable-nya 1661. Terus 31 Desember karena belum tanggal pembayaran bunga, maka di sini tetap interest payable. Bonds payable-nya tadi di debit. Interest expense-nya berarti ambil yang ini. Hilang ya. Habis itu Terus 1 Januari kita bayarkan hutang yang ini. Terus selesai yang nomor BE 14.7. Sampai sini ada pertanyaan? Ini yang 31 Desembernya, ini yang 1 Januari. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Enggak? Kita lanjutkan yang nomor 8.
Yang model 8 itu perusahaan menerbitkan 600 juta bonds, nilai kuponnya itu 7% pada tanggal 1 November 2022 dengan nilai itu berarti harganya itu 644.636.000. Bonds itu bertanggal itu 1 November 2022, jatuh tempo 10 tahun lagi dengan bunganya itu dibayar tiap tanggal 1 Mei sama 1 November. The effective interest rate itu 6%, prepare times 31 Desember 2022 adjusting entries. Nah, di sini itu dia biasanya kan diterbitkan tanggal 1 Januari biasanya kan. Nah, di sini dia diterbitkan tanggal 1 November. Ya kan ada, tapi dia pembayaran bunganya itu emang 1 November juga, berarti ini bukan di antara tanggal bunga. Tapi dia diterbitkan dia di pertengahan tahun gitu. Jadi di sini nanti ada penyesuaian sedikit di tanggal 31 Desember. Biasanya kan kita kalau di sini pas kita make 31 Desember di sini kan biasanya kan pembayaran bunganya 1 Januari nih. Berarti pas tanggal 31 Desember kita bisa pakai angka yang ini aja karena jaraknya itu cuma 1 hari. Tapi kalau misalnya di sini itu dia diterbitkan November, 31 Desember nanti bikin penyesuaian, itu kan belum cukup 6 bulan atau belum cukup setahun kan. Di sini kan berarti per 6 bulan, berarti kan pas Desembernya itu belum cukup 6 bulan, berarti kita nggak bisa pakai angka yang di tabel itu kan, soalnya kan angka yang tabel itu kan buat 6 bulan. Nah, berarti nanti ada penyesuaiannya lagi. Lebih panjang nanti tabelnya itu lagi daripada yang biasanya. Jadi di sini pas di tanggal bunga, jadi nggak ada masalah dengan interest expense pembayaran di awalnya, penerimaan kita di awalnya, penerimaan kasnya. Karena kalau di antara tanggal bunga, berarti kan kita harus nanti harus karena kita yang minjam berarti nanti kita harus kita yang minjam berarti kita nanti terima nanti bunga dari orang tersebut. Jadi kayak ditalangi gitu bunganya. Nanti mudah-mudahan ada contohnya nanti di bawah atau udah ya sebelumnya. Kayaknya udah ya. Ini di 14.5 itu yang di antara tanggal bunga. Nah, kita lanjut aja jawab coba yang 14.8 ini. Saya jawab berarti di sini kita bikin jurnalnya kapan dia diterbitkan? 1 November 2022. 1 November 2022. Kalau 1 November 2022 itu apa jurnal itu? Debit apa? Yang soal 14.8 nih. 1 November dia diterbitkan berarti debit apa? Halo. Cash, Kak. Cash terhadap bonds payable, Kak. Ya, debit cash, credit bonds payable. Nilainya Yang 644.636. 644.636.000. 644.636. Nah, kemudian habis itu
kan dia tiap tanggal pembayaran bunganya di sini kan tanggal 1 Mei sama 1 November. Nah, berarti nanti kan tanggal 1 Mei tahun 2023 lagi pembayaran bunganya kan. Nah, sedangkan berarti antara November ke Mei 2023 itu kan melewati tanggal penyesuaian 31 Desember. Berarti kita harus bikin jurnal untuk 31 Desember 2022. 31 Desember 2022. Nah, di sini kan otomatis kalau ini dia berarti premium. Kalau premium berarti kita harus bikin tabel amortisasi. Kita salin aja ini. Amortisasi. Dia diterbitkan 1 November, berarti di sini 1 November. Payment-nya kita lihat di sini interest suku bunga efektifnya berapa di sini? Yang 14,8. Suku bunga efektifnya jadinya berapa? 6%. Jadi 3%, Kak. Jadi 3%, berarti tetap 3% di sini sama. Nah, kita masukin di sini nilainya juga sama. Sama aja. Nah, kita tambahkan di sini 31 Desember. 31 Desember. Jadi nggak langsung tanggal bunganya. Soalnya nilainya itu bakalan beda. Soalnya kan dia nggak cukup 6 bulan. Bikin tambah di sini, baru nanti di sini 1 Mei 2023. Nanti 1 November 2023. Terus habis itu 31 Desember. Jadi lebih banyak angkanya jadinya. Nah, untuk interest payment-nya 31 Desember ini kan jadinya kan belum dibayar tuh. Walaupun belum dibayar, kita tetap tuliskan, tapi nanti dia nggak terima kas, tapi interest payable kan. Berarti untuk 31 interest gede kali. Interest payment 31 Des. Interest payment interest payment untuk 31 Desember 2022 ini itu ini 646,446,3,6 habis itu dikali 3%. Habis itu dari 1 November ini ke 31 Desember itu berapa bulan? November, Desember. Berarti 2 bulan, Kak. 2 bulan. Bunga 3% ini kan untuk 6 bulan kan? Berarti 2/6. Bunga 3% ini kan tadi untuk 3 bulan, untuk 6 bulan, maka dia per 6 enggak per 12. Berarti untuk astagfirullah, ini bukan interest payment, ini interest expense. Ini interest
Interest expense. Interest expense aja kita cari dulu. Berarti ini berapa dapatnya? Ini kali 2/6. Enam 446 360 Kak. Berapa? 6.446.360. Suaranya kecil banget. 6 446 446 360. dapur. 6446 360. 360. Ini berarti ini interest expense-nya. Kemudian untuk interest payment, Kak, maaf mau nanya Kak, yang 2 itu dari mana tadi Kak? Yang 2/6-nya? 2/6 tuh dari 1 November ke 31 Desember. November, Desember kan 2 bulan. Ini kan 3% ini kan untuk 6 bulan, berarti 2/6. Kasih Kak. Ya. Terus interest payment. Interest payment ini kan nilai nominal obligasi. Nilai nominal obligasinya 600 juta. Dikali dengan tingkat suku bunga kuponnya berapa di sini? Nih, tingkat suku bunga kuponnya 7%. Berarti kalau dibagi 2, 3,5%. Bagi 2 berarti 3,5%. 3,5% dikali 2/6. Dapatnya berapa ini? 7 juta Kak. 7 juta. Berarti kita bikin di sini 7 juta. Berarti nanti 31 Desember ke Mei dia 21 juta tadi kan totalnya. Dia udah beda soal ya. Untuk ini 1 Mei 2022. Kalian cari aja lah nanti interest payment untuk 31 Desember nih. Ya, tapi kita bikin juga. Berarti kan dari Desember ke Mei ini kan 4 bulan tinggal lagi tuh. Berarti 4. Dapatnya berapa? Ini. 14 juta Kak. Sama ya. Ya jadi 21.000. 14. Nah, kemudian ini 21 juta karena pas 6 bulan kan. Ini 7 juta. Kayak gitu seterusnya. Nanti untuk interest expense-nya ini beda-beda lagi. Nah, berarti ini kali 3%, ini kan amortisasi. Berarti karena ini premium, berarti ini kan nanti dikurang. Ini selisihnya berapa? Ini. 7 juta selisihnya dengan 6.446.360 berapa? Lima 553.640 Kak. 553.644. 640. 640.
Terus habis itu ini kurang ini. Enam empat empat enam tiga enam kurang 553.640 berapa? 644.082.360. 644.082.360. 083.360. Nah, kali 3% lagi. Mana dia 3%? Tunggu. Berarti ini kita cari langsung ya. Interest expense 1 Mei 2023 itu sama dengan ini nanti dikali 3%, karena ini 3% kan. Habis itu dikali dari Desember ke Mei itu 4 bulan, berarti kali 4/6. Dapatnya berapa? 12.881.647,2 Kak. Lambat 12 juta 881.000 647,2 Kak. 647 aja. Nah, selisihnya berapa? Ini sama ini selisihnya 1.119.000. 1.119.000. 353. 353. Kemudian ini kurang ini. Enam empat dua 963.007. 642 963 963 007. Sampai sini aja kita bikin. Selanjutnya dia bakalan sama aja. Berarti 1 November kita lanjut ke pencatatannya. 31 Desember 2022 ini, karena dia tanggal pembayarannya kan tiap 1 Mei sama 1 November. 31 Desember karena dia belum bayar, berarti debitnya apa? Debitnya biasanya apa kalau tanggal pembayaran pas penyesuaian debitnya? Interest expense, Kak. Interest Terhadap expense. interest payable. Kreditnya interest payable. Nah, di sini kita lihat dia kan ada amortisasi tuh. Amortisasinya dia mengurangi, berarti debit bonus payable-nya atau di kredit? Debit atau kredit? Debit. Di debit.
Kita masukin nilainya ini 31 Desember. Interest expense 6,446 360 553 640. Interest payable-nya 7 juta. Nah, kemudian nanti tanggal pembayaran bunganya berarti 1 Mei. Kita bikin di sini 1 Mei 2023. Nah, untuk 1 Mei ini gimana jurnalnya? Kita lunasi yang ini dulu, interest payable, berarti debit interest payable. Gitu aja. Biar gampang kita ngelihatnya. Tidak sama ya. Kita debitkan interest payable 7 juta. Jadi kan utang bunga tuh 7 juta. Didebitkan dia, lunasi sekarang. Terus habis itu ada beban bunga lagi kan dari 31 Desember ke 1 Mei ini 12 ini. Masukin interest expense. Nilainya itu nih, yang ini. Terus habis itu debit lagi bonds payable untuk amortisasinya. Amortisasinya yang ini. Terus habis itu kita kreditkan karena tanggal 1 Mei kita bayar, maka kredit cash. Kreditnya berapa? Itu 21 juta. Enggak yang ini yang kita masukin. Di sini kan cuma 14 juta kan. Nah, dia kan kita bayar lunas tuh di 1 Mei berarti 7 juta tambah 14 juta. Ini 21 juta. Enggak 14 juta yang kita masukin. Sampai sini ada pertanyaan? Paham? Kak, Terus habis itu 1 Mei 2023. Ini kita save dulu nanti hilang. Nah, kemudian habis itu ini selesai 14.8. Kita lanjutkan BE 14.9. BE 14.9 ini perusahaan itu menerbitkan notes payable. Berarti hutang wesel jangka waktunya 4 tahun. Nilai nominalnya 100.000, dia diterbitkan at face value. Kalau at face value itu berarti sebesar nilai nominalnya atau sebesar nilai par value-nya. Berarti nggak ada nanti diskon atau premiumnya.
Jadi antara notes payable sama interest payable, notes payable sama bonds payable itu perlakuannya sama aja nanti sebenarnya. Di sini dia diterbitkan at face value, berarti nggak ada nanti premium atau diskontonya, atau nggak ada kita bikin amortisasinya. Dia diterbitkan tanggal 1 Januari 2022, berarti kita nerima cash-nya kan 100.000 tuh karena dia at face value. At face value. Nah, kemudian wesel tersebut itu bayar bunganya itu 1 kali setahun, annual interest payment katanya, berarti dia cuma sekali setahun. Tiap tanggal 31 Desember bayarnya, berarti 31 Desember ini langsung aja kreditnya cash. Biasanya kan kalau dia pembayarannya 1 Januari, berarti kreditnya interest payable kan. Sekarang langsung berarti kreditnya kreditnya langsung cash, nggak interest payable lagi. Nah, kemudian buatlah jurnal yang diperlukan. Nah, berarti jurnal yang diperlukan itu kita bikin 1 BE 14.9. Dia diterbitkan tanggal 1 Januari 2022. Nah, berarti kalau kita menerbitkan wesel, berarti kita berhutang. Kalau kita berhutang, berarti kita nerima duit. Berarti debitnya cash, kreditnya apa? Dia dalam bentuk notes. Kalau dalam bentuk notes, kreditnya apa? Pada saat penerbitan, coba lihat soalnya lagi. Ini kita menerbitkan wesel 100.000, jangka waktunya 4 tahun. Dia diterbitkan at face value. Berarti debitnya cash berapa? Halo. 100.000, Kak. Cash 100.000. Kreditnya? Notes payable 100.000. Notes payable. Nah, kemudian habis itu dia annual interest payment, berarti di sini 31 Desember, dia tiap 31 Desember dibayarkan. Karena dia diterbitkan at face value, berarti nggak ada amortisasi, berarti langsung interest expense. Kreditnya karena dia dibayar 31 Desember itu juga, berarti kreditnya di sini langsung cash. Nilainya itu adalah langsung sebesar bunganya, karena nggak ada amortisasi, berarti di sini 10% kali 100.000. 10% kali 100.000. 10% kali 100.000. Nilainya berapa? 10.000, Kak. Nah, kayak itu aja. Selesai yang 14.9. Lanjut ke 14.10. Sampai sini paham kan? Paham, Kak. Nah, kita lanjut 14.10. 14.10 itu perusahaan itu menerbitkan
menerbitkan notes, tapi dia zero interest bearing notes. Jadi kalau zero interest bearing notes itu berarti nggak ada nanti interest payment-nya itu nggak ada. Interest payment-nya itu nggak ada. Nah, kemudian habis itu di sini diketahui bahwa implicit interest rate-nya 12%. Buatlah jurnal yang diperlukan. Kalau yang zero interest bearing notes tuh udah pasti nanti kita nerimanya bakalan lebih kecil daripada harga perlunasan. Karena nanti yang jaraknya ini selisihnya itu nanti keuntungan bagi yang memberikan pinjaman kepada kita. Nah, di sini berarti kita nanti harus lunasi sebesar 75.000. Sekarang kita terima cash-nya cuma 47.664. Jadi itu prinsipnya zero interest bearing notes. Karena dia nggak terima bunga setiap periodenya, maka keuntungan bagi dia itu adalah selisih antara kas yang dia berikan sekarang, yang diberikan oleh kreditor kepada kita, dengan kas yang kita bayarkan nanti ke kreditor itu. Jadi itu keuntungan bagi dia nanti. Nah, berarti di sini tanggal berapa sih penerbitannya? Penerbitannya itu tanggal 1 Januari 2022. Berarti 1 Januari 2022. Pada saat kita menerbitkan lesalnya, berarti kita terima cash kan? Berarti debit cash, kreditnya apa? Notes payable, Kak. Notes payable. Nilainya itu sebesar yang ini 47664. 47664. Nah, kalau ini kita harus bikin tabel amortisasi. Tabel amortisasinya itu beda dari yang kayak biasanya, karena dia zero interest bearing notes, berarti nggak ada interest payment-nya. Nanti dia langsung aja jadi interest expense, nilai amortisasinya itu adalah sebesar nilai interest expense-nya. Berarti di sini debt, di sini interest expense, di sini nilai buku 3 aja. Di sini debt. Terus habis itu di sini interest expense. Di sini interest expense ini langsung menjadi amortisasi, nilai amortisasi. Apa langsung kita bikin nih? Enggak apa-apa. Terus karena nilainya itu sama aja nanti. Di sini nilai buku. Book value. Januari dia tanggal pembayaran bunganya tiap tanggal sini nggak ada tanggal pembayaran bunganya ya, dia zero interest units, berarti tiap tanggal 31 Desember ada penyesuaian nanti.
31 3. Dia tiap 31 Desember penyesuaian atas bunga. Ini belum ada 47.664. Nah, kita lihat di sini ini soalnya implicit interest rate-nya itu 12%. Suku bunga intrinsik atau effective rate-nya atau implicit interest rate-nya itu 12%. Dia karena zero interest bearing notes, berarti kita butuhnya karena penyesuaian kita itu dia 31 Desember, maka itu cuma sekali setahun kan. Nah, berarti di sini nggak perlu dibagi-bagi apa-apa, langsung aja 12% di sini. Kalau tutup buku kita sekali 6 bulan per semester, maka dibagi 2. Pokoknya dia tiap penyesuaian. Nah, berarti ini 47664 dikali 12% nilainya berapa? Di Bali. Ini berapa? 47664 kali 12%. 5.719,68, Kak. Berapa? 5 719,68, 719,68, Kak. 7. Nah, dia langsung interest expense-nya ini jadi amortisasinya langsung mengurangi book value-nya. Jadi 47664 dikurang ini dapatnya Enggak ditambah, Kak. Hah? Dia berapa? Enggak lah. Oh iya ditambah, astagfirullah. Dia 70 juta ya, ditambah ini, tambah ini berapa? 53 53 83,7. 53,7. Nah, kayak gitu seterusnya. Berarti nanti 31 Desember 2022 debitnya interest expense, kreditnya bonds payable. Jadi dia bakalan menambah terus. Nilainya itu 5.719,7. Kayak gitu nanti seterusnya tiap 31 Desembernya sampai 4 tahun. Sampai sini ada pertanyaan? Paham? Insya Allah, Kak. Nah, kemudian kita lanjutkan 14, 11. Perusahaan menerbitkan notes nilai nominalnya 40.000, jatuh temponya 4 tahun lagi, tingkat suku bunganya 5%. Kemudian di sini, dia di sini dapat komputer. Jadi dia terbitkan, berarti dia beli komputer ini pakai wesel. Beli komputernya itu pakai wesel. Harga komputernya 31.495. Maka hutang kita itu adalah sebesar komputer yang kita terima.
berapa nilai hutang kita itu adalah sebesar berapa sih nilai komputer yang kita terima, itu nilainya 31495. Kemudian di sini market interest rate-nya itu 12%. Bunganya kayaknya dibayar 1 kali setahun. Nih, the notes require annual interest payment. Dia dibayar 1 kali setahun tiap tanggal 31 Desember. Nah, buatlah jurnal yang diperlukannya, berarti tanggal 1 Januari 2022, nilai wajar 31, dan berapa lagi? BM 1411. BM 1411. Nah, di sini kita bukan terima cash, melainkan terima komputer. Berarti debitnya apa? Kalau kita terima komputer? Komputer, Kak. Debitnya komputer. Kreditnya karena kita belinya secara hutang, karena kita menerbitkan wesel, berarti kreditnya apa? Notes? Notes payable, Kak. Nah, nilainya itu adalah sebesar nilai wajar dari komputer yang kita terima. Nilai wajar dari komputer yang kita terima itu adalah 31495. Maka kita catat sebesar itu. 31495. 31495. Nah, kemudian dia ada di sini kan nilai nominalnya 40.000. Berarti dia kan diskon ya. Kalau diskon berarti harus bikin tabel amortisasi. Kita bikin aja tabel amortisasi. Tabel amortisasinya sama aja sama yang sebelumnya. Tanggal berapa penerbitannya di sini? Tanggal 1 Januari 2022. Di sini 1 Januari 2022. Book value-nya 1495. Interest expense-nya di sini suku bunganya 12%. Suku bunga efektifnya 12%. Berarti kita masukin di sini 12%, kita ganti 12%. Terus habis itu dia pembayaran bunganya 31 Desember juga. 23. Nah, interest payment, kita cari dulu interest payment-nya. Untuk mencari interest payment, gimana cara mencarinya? Kalau yang dari soal ini, interest payment-nya gimana? Bunga yang kita bayarkan, itu rumusnya apa kemarin? Gimana? Cara mencari interest payment gimana? Halo?
Masih ada orang? Nominal dikali bunganya, Kak. Ya, nilai nominal dikali dengan bunganya. Berarti di sini 40.000 dikali 5%. 40.000 kali tingkat suku bunganya di sini 5%. 40.000 kali 5% berapa? Jauhnya bedanya lagi. 2.000, Kak. 2.000. Jadi kita bikin di sini 2.000. Nah, kemudian untuk interest expense-nya ini kali 12% berapa? 3.779,4. 3.779,4. Nah, amortisasinya berapa? 1.709, mana ya Allah? Ya, iya. 309. Ya, Kak. 177,4. Ini berarti ditambahkan karena nilai nominalnya 40.000, berapa jadinya? Ini tambah ini 33.274,4. 33 274,4. 274,4. Nah, lanjutin aja ke bawah nanti berarti 31 Desember 2022 berarti nanti debit interest expense terus karena dia amortisasinya menambah berarti debitnya notes payable karena dia notes kan. Dan kemudian habis itu karena tanggal pembayarannya itu juga 31 Desember, maka kreditnya di sini cash. Notes payable di kredit. Iya, notes payable-nya dikreditkan dia menambah. Terus expense berarti di sini 3.779,4. Payable-nya 1. Kok jadinya? Ya Allah, tidak konsen Kak. 1.779,4. Nah, kreditnya cash nanti 2.000. 3 kali gitu. Udah, sampai sini paham kan? Udah, kita lanjut. Sampai sini paham? Paham, Kak. Kak. Kan yang 14, 12. Ini masih zero interest bearing note commercial company. On cash 60.000. Oh. 14-12 ini kita menerbitkan bonds itu nilai nominalnya menerbitkan notes itu nilai nominalnya 60.000. Dia zero interest bearing notes. Tapi kita di sini terima cash-nya juga 60.000. Harusnya kan kalau zero interest bearing notes itu dia bakalan nerima itu lebih rendah daripada yang 60.000 ini kan.
Harusnya ini kan nggak 60.000, harusnya kan lebih rendah dari 60.000. Nah, tapi di sini kita baca keterangan selanjutnya. Sebagai tambahannya, si Sehle itu berarti yang menerbitkan wesel, yang berhutang, kita yang berhutang. Kita berjanji kepada si kreditor itu bahwa kita akan menjual barang dagang kita di bawah harga pasar selama 4 periode. Jadi dia boleh kita bisa terima cash sekarang 60.000, tapi kita harus jual barang ke dia nanti. Nah, kemudian di sini the market rate of interest for similar notes itu 12%. Prepare Sehle Januari journal entries. Nah, di sini kita harus tahu berapa sih di sini. Ini kita nggak mungkin di sini nyatatnya itu cashnya emang 60.000, tapi kita nggak nyatat hutangnya itu nggak 60.000. Tapi berapa sih nilai dari hutang notes kita itu sebenarnya? Nilai hutang kita itu berapa sebenarnya? Itu adalah kita cari present value-nya di sini. Karena ini nggak mungkin hutang kita 60.000 juga. Kita dibayar masa yang akan datang nanti harus 60.000. Kita terima pula 60.000 sekarang duitnya. Nggak mungkin kan? Sedangkan kita nggak perlu bayar bunga nanti selama periodenya. Nah, berarti di sini kita harus cari berapa sih nilai hutang kita itu sebenarnya sekarang. Kita cari BE 1412. Pusing kan? Nilai sekarang dari notes. Kita pelan-pelan aja ya. Dia kan zero interest bearing notes kan. Nah, berarti kita nggak perlu bayar bunga setiap periodenya. Berarti aliran kas yang akan kita keluarkan nanti atas notes ini cuma pelunasannya yang 60.000 ini aja nanti. Berarti untuk zero interest bearing notes PV-nya itu cuma PV biasa aja, berarti PV nominal aja. Berarti di sini PV nominal notes. PV nominal notes itu sama dengan nilai nominal dikali PV biasa. Biasanya itu berarti di sini nilai nominalnya tadi 60.000 dikali dengan PV biasa kan rumusnya 1 ditambah I pangkat minus N. Pangkat minus N. Nah, berarti dia kan nggak ada aliran bunga, berarti cuma ini aja rumusnya. Berarti sama dengan 60.000, sini aja ya. 60.000 dikali 1 ditambah, kita lihat di sini interest similar notes ini 12%, berarti di sini kita bikin 12%. Dia jangka waktunya itu berapa? 4 tahun. Kita bikin di sini berarti 4 tahun. Minus 4.
Nah, ini hasilnya berapa? Coba cari. Cari ya. Ini kali ini dapatnya berapa? Belum masuk yang pelunasan lagi. $1,12 pangkat minus 4 kali 60.000. Dapatnya 38.131,084 Kak. 38 131,084. 131,084. Nah, itu aja. Terus habis itu berarti nanti jurnalnya pas 1 Januari 2022 ini, 1 Januari 2022, 1 Januari 2022 itu berarti kita dapat cash. Terus habis itu apa lagi? Oh iya. Kita nanti berjanji in additional Sally agreed to sell. Berarti dia berjanji akan menjual kepada Garcia merchandise-nya. Berarti dia berjanji baru. Berarti dia kan kayak pendapatan. Bagi dia kalau dia jual barang berarti kan pendapatan tuh. Tapi pendapatannya itu belum dia laksanakan. Duit kan udah dia terima, berarti ini kan duit udah dia terima 60.000. Tapi belum dia kasih barangnya. Dia kasih barangnya nanti 4 tahun, selama 4 tahun ini, 4 tahun yang akan datang. Selama 4 tahun yang akan datang. Nah, berarti di sini itu adalah kayak pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka berarti unearned revenue di kredit. Simpalakan. Unearned revenue di kredit kan. Terus habis itu kreditnya kita terbitkan wesel tadi kan. Notes payable. Nah, kemudian unearned revenue itu kan hutang kan. Hutang kan kalau bertambah di kredit kan. Makanya unearned revenue ini di kredit. Cash-nya katanya kita terima tadi duit 60.000. Berarti di sini cash-nya 60.000. Unearned revenue-nya itu kita catat dulu notes payable. Kita dapatnya ini 38.131. Nah, berarti unearned revenue kita itu adalah selisihnya. Selisihnya berapa? Ini kurang ini. Kak. 21869 Kak. 21869. Nah, kayak gitu. Nanti yang 38131 ini karena dia zero interest bearing notes kan. Kalau zero interest bearing notes berarti tabelnya kayak gini. Yang 3 tadi itu aja. Ini. Tabel kan kita harus amortisasi kan tiap 31 Desember kita harus bikin amortisasi tiap tutup buku. Nah, di sini
similar notes-nya sama, di sini 12% juga. Jadi di sini tetap 12%. Ini kita ganti. Hmm, 2138. Nah, berarti nanti ada 2 jurnal yang kita bikin. Ketika kita udah menyerahkan barang, nanti berarti kan kita menyerahkan barang ke kreditur kita tadi kan, karena kita ada perjanjian menjual barang kan. Berarti pas kita menyerahkan barang, berarti debitnya unearned revenue sebesar berapa sih harga jual dari barang kita itu, kreditnya nanti kreditnya berarti revenue atau sales. Jadi nanti 38131 ini kali 12% berapa? Ini kali 12%. Cari ya. Ini 38131 kali 12% berapa? 4575,72. 4, 575,72. 075,7. 45, Kak. 45,7. Nah, ini ditambah. Ini tambah ini. Dua. Kak, itu angkanya 4.575, Kak. 4.000 berapa? 4.000 575. 575,7. Ini tambah ini berapa? Empat dua tujuh kosong enam, Kak. 42706,7. Lanjutkan aja nanti. Berarti nanti ini karena dia zero interest bearing note, berarti interest expense karena dia nggak ada bayar bunga, berarti langsung dia diamortisasi sebesar mana bonds notes besar ini. Terus habis itu nanti selama 4 tahun yang akan datang, maka akan ada 2 jurnal. Satu tiap 31 Desember untuk amortisasi notes. Terus tiap penjualan barang, jurnalnya tiap penjualan barang nih nanti jurnalnya itu adalah kalau dia berarti debit unearned revenue. Ini kalau dia pakai periodik, kreditnya revenue atau sales.
Ini kalau dia periodik. Kalau dia perpetual, berarti nanti tambah aja debitnya harga pokok penjualan, COGS, cost of goods sold, kreditnya inventory. Ini kalau dia periodik berarti ini aja, kalau dia perpetual tambah sama ini. Jadi gitu jurnalnya nanti. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau nanya? Paham? Ada yang mau diulang? Kak, Ya. angkanya yang COGS sama inventory itu yang mana Kak? Masukin Kak. Kalau unearned revenue ini, pada revenue ini sebesar berapa sih harga jualnya? Kan ada harga jual tuh, ada harga pokok. Kalau COGS pada inventory ini harga pokoknya berapa? Harga pokok biasanya nanti kan kalau dia secara perpetual nanti harga pokoknya diketahui berapa. Kalau ini sebesar harga jualnya. Berarti itu emang ada di soalnya juga nanti lagi tuh Kak. Ada tambahan soalnya nanti. Oke, terima kasih Kak. Ya. Terus habis itu kita lanjutkan yang 14 berapa? 14 13. Kita lanjutkan sampai habis ya. Sampai selesai yang ini semuanya. Ini masih perolehan kita dari tadi. Belum penghapusan. Nih, masuk. Tinggal banyak deh. Soalnya. Nah, kita lanjut yang 14-13. Tanggal 1 Januari 2022, perusahaan itu menghapuskan bonds-nya, hutang obligasinya 500.000. Berarti dia dilunasinya hutang obligasinya 15.000 pada nilai 99. Berarti di sini harga pelunasannya itu 99. Dia melunasi nggak sebesar nilai nominalnya, melainkan sebesar nilai 99. Kalau ada 99, 101, berarti nanti 101 kali nilai nominal. Nah, kemudian di sini nilai premium yang belum diamortisasi itu nilainya 15.000. Buatlah jurnal yang diperlukan ketika bonds ini dihapus katanya. Agak pusing. Di sini udah dijelaskan bahwa dia premium. Berarti kalau premium berarti nanti kalau dia premium berarti kan dia di atas nilai nominal tuh kan. Di atas nilai nominal harga obligasinya. On Januari 1, 2022, National Corporation menghapus 500.000 of bonds at 99. At the time of retirement, the unamortized premium was 15.000. Prepare Henderson's journal entry to record the requisition of the bonds.
Nah, berarti di sini berapa sih nilai harga dari, kita cari dulu nilai buku dari obligasi. Dari bonds. Nilai buku dari bonds itu tentu nilai bukunya itu di sini kan nilai nominalnya 500.000. Dia ada yang belum diamortisasi sebanyak 15.000. Katanya dia premium di sini, berarti dia di atas nilai nominal. Berarti ditambahin aja 500.000 tambah 15.000, berarti nilai bukunya 515.000. Ini terus nilai buku dari bonds saat pelunasan. Ini nilai pelunasan. Nilai pelunasan itu katanya dia dilunasi at 99. Berarti 99% dikali dengan nilai nominalnya. Berarti 99% dikali nilai nominalnya 500.000. 99% kali 500.000 itu berapa? Berapa? Rp495.000. 495.000. Nah, nilai pelunasan ini adalah berarti berapa sih kita lunasi, berapa sih kas yang kita keluarkan. Sedangkan nilai buku ini adalah hutang kita ini sebenarnya nilainya segini loh. Jadi di sini hutang kita sebenarnya 515.000. Tapi kita cukup melunasi 495.000 aja. Berarti kita untung atau rugi? Untung, Kak. Untung. Berarti untung pelunasan. Karena kita melunasi lebih kecil daripada hutang kita yang sebenarnya. Berarti untung pelunasan itu adalah 515.000 dikurangi dengan 495.000. Dapatnya berapa? 20.000. Nah, berarti kita bikin jurnalnya saat pelunasan dia dilunasi tanggal 1 Januari 2022. Saat pelunasan. Nah, kalau kita melunasi obligasi, kalau kita melunasi hutang, berarti hutangnya di mana? Hutang di mana kalau dilunasi, debit atau kredit? Debit, Kak. Debit, Kak. Debit, bonds payable. Nah, hutang kita itu kita lunasi sebesar nilai bukunya. Nilai bukunya itu 515.000. 115.000. Nah, kemudian habis itu di sini karena dia untung, kalau untung berarti kan dikredit. Berarti dikredit di sini gain on di buku extinguishment. Untung atau rugi pelunasan hutang. Kalian kalau susah bikinnya, bikin aja untung pelunasan atau rugi pelunasan gitu. Boleh. Nah, nilainya 20.000
Kemudian habis itu kita kan bayar tadi cash-nya cuma 495.000. Nah, kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Nilai bukunya ini adalah nilai buku saat pelunasan. Jadi kalau kita bikin tabel amortisasi, di nilai bukunya itu berapa sih nilai bukunya? Kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Paham? Paham, Kak? Insyaallah. Nah, kemudian kita lanjutkan 14-13 udah. 14-14 ini. Ya. Panjang lagi. 15 nih sering juga nih. 16 itu sering juga. 14 berdasarkan data yang 14.9. Soal yang sama di 14.9. Selama tahun 2022, si perusahaan ini mengalami kesulitan keuangan. Sehingga pada tanggal 1 Januari 2023, perusahaan itu menegosiasi untuk menyelesaikan hutangnya dengan cara menerbitkan saham sebanyak 20.000 lembar yang nilainya itu 1 per lembarnya. Kemudian di sini nilai pasar dari saham yang diterbitkan itu adalah 4,75. Nah, buatlah jurnal yang diperlukan. Nah, jadi seharusnya kita bayar hutang kita itu kan pakai cash. Tapi di sini kita nggak punya uang untuk bayar cash, sehingga kita terbitkanlah saham, kita kasih dia saham. Gimana jurnalnya? Itu ditanya. Tunggu. Berat kepala kakak saya. 1 Januari 2023. Berarti dia melunasi 1 Januari 2023. Luring 1 2023. Ya, 1 Januari 2023 dia. Ya, 14.9. 1 Januari 2023. Oh iya, dia at face value juga, Nana. Berarti di sini dia kan at face value berarti kan tadi. Berarti kalau buku saat pelunasan 1 Januari 2023. Nah, dia di 14.9 ini, 14.9, dia diterbitkan hutangnya at face value. Kalau pada at face value, pada nilai nominal, itu kan berarti kan nilai bukunya nggak mengalami perubahan kan. Nilai bukunya bakalan tetap aja terus 100.000. Berarti di sini nilai buku saat pelunasan 1 Januari 2023 itu tetap 100.000 karena dia diterbitkan sebesar nilai nominal. Tapi kalau misalnya dia diterbitkan at premium atau diskon, nanti berarti lihat di tabel berapa sih nilai bukunya pada saat tanggal itu. Gitu. Nah, di sini karena dia at face value berarti 100.000 juga. Terus habis itu nilai pelunasannya
Nah, nilai pelunasan itu kita melunasinya itu dengan cara kita terbitkan saham. Saham itu kita nilai sebesar nilai pasarnya berapa? 4,75. Berarti di sini 4,75 dikali dengan berapa lembar sih saham yang kita terbitkan di sini 20.000 lembar. Berarti kali 20.000 lembar. Berapa nilainya? 4,75 kali 20.000 lembar. 95.000. 95.000. Nah, berarti di sini kita harusnya utang kita ini 100.000, tapi kita lunasi 95.000 aja. Berarti untung atau rugi? Untung. Rugi kan? Berarti untung pelunasan 5.000. Berarti jurnalnya dia bonds, dia notes. 14.9 nih notes. Berarti 1 Januari 2023 kita lunasin notes-nya sebesar nilai bukunya. Nilai bukunya 100.000. Terus habis itu karena dia untung berarti masih dikredit, berarti gain on extinguishment 5.000. Terus habis itu, kalau kita menerbitkan saham, berarti saham diterbitkan, saham itu kan ekuitas. Ekuitas bertambah di kredit. Kalau ekuitas bertambah di kredit, berarti modal saham itu adalah share capital. Modal saham share capital. Share capital. Ordinary, karena jenisnya saham biasa. Ordinary. Nilainya itu adalah lembar saham, modal saham itu akan selalu dicatat sebesar nilai nominalnya. Jadi 20.000 lembar dikali 1. 20.000 lembar dikali nilai nominalnya 1, berarti 20.000. Bikin di sini 20.000. Dapatnya dari 20.000 kali 1. Nah, kemudian habis itu, di sini kan harga pelunasannya tadi 95.000 kan. Baru dicatat di sini 20.000, berarti selisihnya itu akan jadi share premium. Ordinary. Nilainya itu di sini 95.000 dikurang 20.000 berarti 75.000. Sampai sini ada pertanyaan? Paham? Jadi share capital, saham biasa modal saham itu akan selalu dicatat sebesar nilai nominalnya. Sedangkan selisih antara harga jualnya, harga pasarnya dengan nilai nominalnya itu akan jadi share premium. Nilai harga jualnya tadi kan 4,75 kan, 4,75 harga pasar dari saham tadi nih, 4,75. Berarti 4,75 kurang 1 berarti 3,75 kali 20.000 dapatlah 75.000 ini.
Sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Kak, angka 1 itu angka apa, Kak? Angka dari Nilai nominalnya. Di sini kan nilai nominalnya kan 1. The notes, kok perusahaan menegosiasikan untuk menyelesaikan hutang tersebut dengan cara menerbitkan 20.000 lembar ordinary share. 20.000 lembar, nilai nominalnya 1. Par ini nilai nominalnya. Par itu nilai nominal. Jadi nilai nominal dari sahamnya itu loh, bukan nilai nominal dari obligasi atau hutangnya. berarti angka 1 tuh kesetujuan perusahaan dengan tempat dia berutang tuh dia menerbitkan 1 euro dari 20.000 lembar tuh, Kak. Iya, pokoknya nanti saham tuh kan ada nilai nominalnya tertera tuh 21 nilai nominalnya. Tapi kalau nilai pasarnya 4,75, jadi sama kayak saham tuh nanti ada nilai parnya, ada nilai pasarnya. Yang kita catat di sini sebagai share capital itu adalah nilai nominalnya, nilai parnya, bukan nilai pasarnya. Jadi ada Berarti dua. itu yang masuk ekuitas ya, Kak. Dikali dengan jumlah lembar saham yang kita kasih ke dia. Ya, Kak. Nah, ini kan harga per lembarnya, harga nominal per lembarnya. Itu kalau kita terbitkan 20.000 itu totalnya 20.000 kali 1. Kalau ini 2 berarti 20.000 kali 2. Di sini paham? Paham, Kak. Udah. Habis itu sampai 15 nih aja. 16 nih enggak terlalu, 15 nih sering nih masuk ujian. 15. Nah, lanjutin satu lagi aja. Di sini datanya sama kayak yang 14.9 lagi, yang hutang yang 100.000 tadi. Hutang 100.000 tadi, ini kan kita mengalami kesulitan keuangan. Jadi pas tanggal 1 Januari 2023 itu, kalau tadi kita menegosiasikan untuk kita bayar pakai saham aja. Nah, kalau di sini kita enggak, kita modif hutang kita itu dengan cara di sini kita kurangi, reduce berarti kan kita kurangi nilai nominalnya itu jadi 90.000. Tadi kan nilai nominalnya 100.000 kan? Nilai nominalnya 100.000. Sekarang nilai nominalnya jadi 90.000 aja. Jadi kita bikin di sini 1 dilunasi 1 Januari 2023 dimodifikasi as value-nya jadi 90.000. Terus habis itu maturity-nya itu diperpanjang jadi 1 Januari 2027. Di sini kan 4 tahun. 4 tahun berarti
dia diterbitkan 2022. 2022, 3, 4, 5. Berarti kan jatuh temponya harusnya nanti dibayarnya 1 Januari 2, 3, 4, 5. 1 Januari 2026 harusnya dilunasi. Tapi di sini diperpanjang jadi 1 Januari 2027 aja lunasi. Jadi diperpanjang sampai 1 Januari 2027. Nah, di sini kita memperbaharui hutangnya itu kan di sini 1 Januari 2023 kan. Berarti dari berapa tahun lagi tuh dari 1 Januari 2023 ke 1 Januari 2027. Dari tanggal modifikasi ke 2027 berarti 3, 4, 5, 6. 4 tahun lagi juga kan. Berarti di sini 4 tahun lagi. Berarti di sini 4 tahun lagi. Terus habis itu annual interest payment on December will be made at rate 8%. Jadi annualnya berubah jadi 8%. Kuponnya, interest bunganya jadi 8%. Terus habis itu Coldwell market interest rate at the time modification is 12%. Suku bunga intrinsiknya sih 12%. Nggak ada lagi. Habis. Nah, ini jadinya peraturan barunya segini. Peraturan barunya. Nah, berarti di sini kita harus cari ketika kita memodifikasi hutang kita, maka pada saat itu berarti kita asumsikan bahwa hutang kita itu lunas. Lunasnya gimana? Lunasnya itu kita lunasi dengan hutang yang baru. Jadi kita melunasi hutang yang lama dengan hutang yang baru. Gitu ceritanya. Berarti di sini harga pelunasan. Berarti di sini nilai buku dari hutang, nilai buku dari hutang 1 Januari berarti kita cari nilai buku dari hutang lama 1 Januari 2023 itu berapa nilai bukunya. Nah, karena dia tadi diterbitkan at face value, maka nilai bukunya akan terus tetap 100.000. Tapi kalau dia at premium atau diskon, kita lihat berapa sih nilai bukunya pas 1 Januari 2023 itu di tabel. Maka itu yang kita tuliskan di sini. Nah, kemudian nilai pelunasannya itu berapa? Pelunasan. Nilai pelunasan itu berarti di sini karena kita modifikasi, berarti kan kita lunasi dengan hutang yang baru kan. Berarti nilai pelunasan itu adalah nilai hutang yang baru. Nah, nilai hutang yang baru itu adalah berarti kita cari berapa nilai hutang yang baru ini, kita cari berapa nilai sekarang dari nilai present value. Nilai hutang yang baru itu adalah PV hutang baru. Kita cari PV hutang baru, PV nominal,
PV nominalnya berarti face value ini kan nominal nih kan. Face value itu sama dengan nominal. Nominal. Sama dengan par. Lainnya. PV nominalnya itu 90.000. Kali 1. Tambah I-nya suku bunga intrinsiknya 12%. Terus pangkatnya dia kan diperpanjang sampai 1 Januari 2027. Berarti dari tanggal 1 Januari 2023 sampai 2027 kan 4 tahun. Berarti minus 4. Nilainya ini berapa? Cari. Nilainya? Saya gemeter lah. Berapa? 57196,62. 57196,6. Nah, kemudian habis itu PV bunga. Berarti bunga itu kan berarti nilai nominal ya. Nilai nominal dikali dengan tingkat suku bunganya. Suku bunga yang baru kan 8% di sini, 8%. Maka nilai nominalnya 90.000 kali 8%. Terus habis itu dikali dengan 1 dikurang 1 ditambah. Satu ditambah I-nya 12%, pangkat minus 4 per 12%. Ini berapa? Tiga 314.496, Kak. 31 berapa? 314.496. 496. Nah, kemudian berarti PV total dijumlahkan. Dapatnya berapa? Ini ditambah dengan ini. Kok 3? Ini 314. 34, Nak. Ini berapa? Nggak mungkin 314. 21.868,5. 21 868. 868.
Itu aja. 0,56. 0,6. Dapatnya totalnya? Rp79.065,2. 6? 065,2. 065,2. Nah, berarti di sini nilai pelunasannya kita lanjut ke sini 79. Nah, habis itu nilai pelunasan udah. Nilai buku dari hutang ini nilai buku dari hutang kita 100.000, tapi kita lunasi cuma 79.065, berarti kan untung kita tuh kan, berarti untung pelunasan berapa ya? Ini kurang ini berapa? Rp20.934,8. 20.000. 934,8. 20.934,8. Nah, berarti di sini kita bikin jurnalnya. Lunasannya 1 Januari 2023. Berarti 1 Januari 2023 itu debit hutang bonds, dia notes ya. Notes payable old yang lama. Kreditnya notes payable yang baru. New. Terus rugi, untung berarti gain on extinguishment of rugi pelunasan. Kalian tambahannya of debt panjang kali. 100.000. New-nya 79 ini. Gain-nya 20. Nah, habis itu untuk tabel amortisasinya pakai yang baru. Kita bikin yang baru, nggak pakai yang lama lagi. Jadi kita bikin yang baru. Itu yang nanti akan kita catat untuk penyesuaian tiap bulannya. Yang baru. Nggak yang lama lagi. Nanti 31 Desember, 31 Desember kan kita masih ada hutang tuh, hutang yang baru. Maka kita pakai yang hutang yang baru pencatatannya. Berarti ini 2023. Ini 79 065,2. Terus habis itu interest payment-nya tadi kan ini kan 8%, bunganya 8%, berarti kalau ini 8% kali 90.000, face value-nya kan 90.000.
8% kali 90.000, 7.200. Ya kan? Iya, 7.200. $7.200, 72.000. 7.200, nak. Di sini 7.200. Interest expense-nya yang baru di sini suku bunga intrinsiknya 12% juga. Nah, kalian lanjutkanlah nanti ke bawahnya gimana. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau enggak, kita tutup. Paham? Paham, Kak? Jadi ketika kita memodifikasi hutang itu dia nggak harus semuanya ini dimodifikasi. Tergantung ada yang I-nya aja, yang N-nya aja dimodifikasi, ada yang bunganya aja. Jadi nanti tetap aja kita harus hitung lagi berapa nilai sekarang dari hutang yang baru itu. Udah, sekian pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang kakak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Ya. Mana apanya nih? Stop dulu.